Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menyampaikan isi dari jurnal kami yang berjudul Analisis Sistem Informasi Manajemen dalam Penggunaan Aplikasi Blibli.com. Video ini juga bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Rizky Firmansyah, STMkom. Lalu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5 dari kelas E3 yang terdiri dari saya, Tiara Andrea, lalu ada Rijal Akda, ada Salama Ajijah, Silvia, Suci Rahmayati, dan Putri Oktaviani. Dan langsung saja untuk pembahasannya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Salama dan Silvia. Pendahuluan. Seiring dengan perkembangan teknologi dalam dunia bisnis, sistem informasi manajemen sangat dibutuhkan untuk membantu kegiatan bisnis agar tetap bisa berjalan dengan baik. Hampir di setiap bidang pasti membutuhkan sebuah sistem yang dapat mengontrol dan mengurus sebuah informasi dengan baik dan rapi. Sistem berasal dari bahasa Latin yaitu sistema dan bahasa Yunani systema. Pengertian sistem secara bahasa adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Itu menurut Sundari 2021. Selanjutnya yaitu informasi. Secara etimologi, informasi berasal dari bahasa Prancis, information yang memiliki arti konsep, ide, atau garis besar. Informasi sendiri merupakan kata benda yang berarti aktivitas dalam pengetahuan yang dikomunikasikan. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi suatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Biasanya, informasi akan diproses terlebih dahulu agar penerima mudah memahami informasi yang diberikan. Sesederhana informasi sudah diolah menjadi bentuk yang bernilai atau bermakna, menurut Nugraha 2021. Berhubungan dengan informasi, di mana dalam jurnal yang kita membahas mengenai sistem informasi pada penggunaan aplikasi Blibli.com, yang mana Blibli.com merupakan salah satu bentuk dari sistem informasi aplikasi marketplace. Blibli.com adalah salah satu e-commerce di Indonesia dengan konsep belanja online ala mall. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Aplikasi Blibli.com mempermudah proses untuk menjual produknya karena transaksi dilakukan secara online, memberikan kemudahan dalam proses jual beli dan mendapatkan informasi tentang produk yang bersangkutan, serta memudahkan komunikasi antara konsumen dan pihak Blibli, menurut Arya Tama. Penelitian lain tentang aplikasi Blibli juga dilakukan oleh Kusniadi, yang menyatakan bahwa kehadiran e-commerce sebagai media transaksi yang baru, cepat dan mudah ini tentunya menguntungkan banyak pihak, baik pihak konsumen maupun pihak produsen dan penjual atau retail. Dengan menggunakan internet, proses jual beli dapat dilakukan dengan menghemat biaya dan waktu. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Latif 2019 yang mengatakan aplikasi Blibli.com memiliki tujuan untuk memberikan wadah kepada masyarakat untuk melakukan proses pembelian barang dan mendapat informasi, memberikan ulasan, dan memberikan rekomendasi-rekomendasi mengenai suatu produk sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan dalam berbelanja secara online. Selain penilaian-penilaian positif, aplikasi Blibli.com juga memiliki penilaian yang negatif seperti yang dikatakan oleh Latif pada tahun 2019 menyatakan bahwa adanya kesalahan pengiriman yang dilakukan pihak Blibli.com karena menggabungkan dua pesanan dalam satu pengiriman melalui dua username terpisah. Harga hanya karena nama dan alamat penerima sama dan hal ini tidak diinformasikan kepada pelanggan sebelum barang diantar. Selanjutnya, metode penelitian. Metodologi pada dasarnya merupakan kegiatan, peraturan, prosedur yang dipakai dalam penelitian serta sebuah analisis teoritis tentang sebuah metode atau cara. Menurut Saad dan Mania, pada tahun 2020,
Metode merupakan seperangkat langkah dari apa yang harus dikerjakan secara tersusun dan sistematis. Metodologis berfokus terhadap indikator dan faktor yang diteliti secara mendetail dan berguna untuk memberikan arah dan penjelasan apa yang diteliti. Metode deskriptif kuantitatif berfokus pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, yaitu gabungan. Analisis data bersifat kuantitatif, dan hasil penelitian kuantitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi, yaitu menurut Fitrah dan Lutfiah pada tahun 2017. Tujuan dari penelitian deskriptif ini ditujukan untuk mendapat pemahaman mendalam di lapangan dengan lebih spesifik dan transparan guna mengumpulkan informasi secara aktual dan rinci yang serta menggambarkan sistem informasi yang ada dalam aplikasi blibli.com, menganalisis dan mengidentifikasi masalah, kegunaan, dan sistem informasi yang berlaku, melihat dan mengetahui keefektifan sistem informasi yang tersedia dalam aplikasi blibli.com dengan membaca komentar-komentar masyarakat mengenai kelebihan atau kekurangan dari sistem informasi yang tersedia. Sedangkan proses pengembalian data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan percobaan dalam menggunakan aplikasi yang menjadi sumber utama blibli.com menghasilkan data. Sumber data lainnya diambil dari berbagai media yang dimuat mengenai data-data tentang aplikasi blibli.com, berupa laporan keuangan, proses perusahaan, artikel sebagai teori, dan lain sebagainya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang berlandasan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengembalian sampel pada umumnya dilakukan secara acak, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Secara halnya yang dikatakan oleh Noer dan Dayana 2021, positivisme secara terminologi berarti suatu paham yang dalam pencapaian kebenaran-nya bersumber dan berpangkal pada kejadian yang benar-benar terjadi. Hasil dan pembahasan. Masa teknologi saat ini sangat membutuhkan jangkauan yang lebih luas lagi, terutama untuk mengedepankan kebutuhan sehari-hari. Hal ini bertujuan guna memperoleh fleksibilitas dan efektivitas dalam teknologi, karena terdapat banyaknya bukti fisik bahwa banyaknya masyarakat yang menggunakan teknologi untuk dapat mempermudah segala urusan dalam kebutuhannya, baik itu dalam hal berkomunikasi, belanja secara online, pemesanan transportasi online, dan lain sebagainya. Di abad ke-21 ini, penerapan sistem informasi tidak hanya diimplementasikan pada bidang teknologi informasi dan komunikasi saja. Namun, kebutuhan proses bisnis lain juga sangat membutuhkan kontrol dari sistem informasi. Sehingga sistem informasi terbentuk sebagai tipe khusus dari proses kerja. Penggunaan dari sistem informasi sendiri ditujukan untuk mengolah berbagai informasi yang dikelola oleh setiap perusahaan atau organisasi, sehingga sumber daya atau research yang dibutuhkan tidak terlalu besar dan dapat mempersingkat waktu penanganan proses. Selain itu, data yang dikelola juga dapat digunakan kapan saja dan di mana saja, serta mampu mempersingkat birokrasi yang ada. Menurut Adani, tahun 2021, penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data dan dalam aplikasi blibli.com yang kemudian dianalisis dan disimpulkan menjadi sebuah fakta lapangan mengenai informasi aplikasi tersebut. Dan berikut adalah pengumpulan data hasil penelitian yang kami lakukan mengenai informasi yang ada yang dapat kita peroleh dalam aplikasi blibli.com. Dikutip dari web Blibli, aplikasi Blibli memiliki visi menjadi e-commerce nomor 1 yang memiliki jumlah pelanggan setia terbanyak di Indonesia.
Blibli berkomitmen untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan belanja melalui 24/7 layanan customer care, kepastian 15 hari pengembalian produk, serta pilihan pembayaran yang lengkap dan aman kepada pelanggan. Dilihat dari visi, yang pertama, aplikasi Blibli yaitu menjadi e-commerce nomor 1 yang memiliki jumlah pelanggan terbanyak. Namun, berdasarkan penelitian yang kami lakukan, Blibli belum bisa menjadi e-commerce dengan pelanggan terbanyak, karena jika dibandingkan dengan marketplace populer lainnya seperti aplikasi Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak, aplikasi Blibli ini berada di urutan paling terakhir, baik dilihat dari jumlah pengguna aplikasi ataupun jumlah kunjungan web. Berdasarkan informasi yang telah kami dapatkan berikut adalah data perbandingan mengenai jumlah penggunaan aplikasi dalam jumlah kunjungan web dalam aplikasi e-commerce yang populer di Indonesia. Data disajikan dalam tabel 1, data perbandingan jumlah penggunaan aplikasi e-commerce terbanyak. Berdasarkan data di atas, dilihat dari jumlah penggunaan aplikasi Blibli berada di urutan kelima dengan jumlah yang telah didownload oleh pengguna sebanyak lebih dari 10.000. Sedangkan aplikasi Tokopedia, Shopee, dan Lazada telah didownload lebih dari 100.000 pengguna, dan Bukalapak yang telah didownload lebih dari 50.000 pengguna. Dan jika dilihat dari kunjungan webnya, aplikasi Blibli juga memiliki jumlah yang paling sedikit dibandingkan aplikasi lainnya, yaitu hanya sebanyak 1.440.000. Maka dapat disimpulkan berdasarkan visi yang pertama, aplikasi Blibli ini belum mampu untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan, atau dengan kata lain, aplikasi Blibli belum cukup efektif sebagai salah satu e-commerce dengan jumlah pelanggan terbanyak. Selanjutnya, ditinjau dari visi yang kedua, yaitu Blibli berkomitmen untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan belanja melalui 24/7 layanan customer care, serta kepastian 15 hari pengembalian. Dan berikut adalah data yang telah kami peroleh mengenai visi aplikasi Blibli yang kedua. Data tersebut dimuat dalam tabel 2, data presentasi kenyamanan dan kepuasan belanja pelayanan customer care aplikasi Blibli serta kepastian 15 hari pengembalian. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan terhadap 20 pengguna aplikasi Blibli, hasil yang kami dapatkan adalah sebesar 40% pengguna menyatakan bahwa aplikasi Blibli telah memberikan kenyamanan dan kepuasan belanja melalui 24/7 layanan customer care serta kepastian 15 hari pengembalian. Sebesar 30% menyatakan bahwa aplikasi Blibli kurang dalam memberikan kenyamanan dan kepuasan belanja melalui 24/7 layanan customer care, dan sebesar 30% menyatakan bahwa aplikasi Blibli tidak memberikan kenyamanan dan kepuasan belanja melalui 24/7 layanan customer care. Tanggapan pengguna mengenai kenyamanan dan kepuasan belanja melalui 24/7 layanan customer care sangat beragam, mulai dari yang positif dan negatif. Ada yang menyatakan kedua produk yang dijual di aplikasi ini original, namun sisi negatifnya, proses pengiriman barang tersebut sangat lama dan merepotkan jika akan melakukan pembatalan pembelian. Ada juga yang menyatakan bahwa customer service aplikasi Blibli ini sangat sulit dihubungi dan jarang merespon keluhan-keluhan pengguna. Namun, sebagian pengguna juga menyatakan bahwa customer service aplikasi Blibli sangat ramah dan juga membantu. Mengenai kepastian 15 hari pengembalian aplikasi Blibli ini mendapat persentase sebesar 35% dan sebesar 65% tidak benar, karena sebagian pengguna menyatakan bahwa mereka justru tidak mendapatkan respon saat akan melakukan retur atau pengembalian barang, dan sebagian lainnya menyatakan bahwa mereka bisa melakukan retur atau pengembalian barang. Maka dapat disimpulkan berdasarkan visi yang kedua, aplikasi Blibli ini cukup efektif dalam memberikan kenyamanan dan kepuasan belanja melalui 24/7 layanan customer care, namun dinilai tidak efektif dalam kepastian 15 hari pengembalian barang. Visi yang terakhir yaitu pilihan pembayaran yang lengkap.
Menurut kami sendiri, aplikasi Blibli sudah menyediakan metode yang lengkap, di mana dikutip dari web Blibli, aplikasi ini menyediakan metode pembayaran melalui Alfa Grup Bayar, pesanan di Blibli, biaya pelayanan, bukti pembelian, cicilan 0%, cicilan tanpa kartu, kredit, COD, debit instan, layanan Indomaret, internet banking, kartu kredit, Pos Indonesia, transfer melalui virtual akun, dan uang elektronik. Maka dari itu, berdasarkan visi yang ketiga, aplikasi Blibli ini dapat dikatakan efektif menjadi salah satu e-commerce terbaik. Berikutnya, kesimpulan dari jurnal yang telah kami kerjakan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi Blibli termasuk ke dalam salah satu e-commerce yang menyediakan berbagai informasi yang bisa kita dapatkan. Informasi tersebut diantaranya adalah menyediakan berbagai fitur yang dapat digunakan dan dimanfaatkan seperti fitur tagihan dan isi ulang, fitur travel, fitur belanja, dan fitur keuangan. Dalam fitur-fitur tersebut, kita bisa mendapatkan informasi lebih lanjut atau lebih detail mengenai suatu produk yang ditawarkan oleh penjual, seperti fitur deskripsi yang mencakup merek produk, kategori produk, deskripsi produk, harga produk, size produk, spesifikasi produk, dan lain sebagainya. Selain itu, aplikasi Blibli juga menyediakan layanan chat untuk memudahkan komunikasi antara konsumen dan penjual agar konsumen bisa menanyakan lebih lanjut mengenai produk yang diminatinya kepada penjual yang bersangkutan. Terakhir, aplikasi Blibli juga menyediakan fitur ulasan yang berisi penilaian pembeli mengenai suatu produk yang telah dibelinya. Ulasan ini sangat bermanfaat untuk calon pembeli selanjutnya dalam menentukan pilihannya untuk membeli atau tidak produk yang diminatinya. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.